Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa anba'ihi wa mawalah wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada Sabtu yang baik ini kita telah sama-sama menunaikan kewajiban kita, yaitu salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan juga salam semoga selalu terlimpah dan tercurah kepada nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap ahlul baitnya, kepada seluruh sahabatnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita untuk terus berpegang teguh dengan ajaran Nabi sampai dengan akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian jamaah sekalian, seperti yang sering kami sampaikan, min faridatin ila faridatin, min wajibin ila wajibin, dari sebuah kefarduan kita berpindah kepada kefarduan yang lain, dari sebuah kewajiban kita berpindah ke kewajiban yang lain. Inilah hakikat hidup dari seorang mukmin, melaksanakan ibadah demi ibadah kepada Allah. Dari sholat fardu subuh kita berpindah ke thalabul ilmi yang juga fardu. Dan insya Allah pada subuh yang mulia ini kita akan kembali meneruskan pembacaan kitab tafsir Marah Labid atau tafsir Munir Syekh Nawawi rahimahullahu ta'ala. Waktu itu mari sama-sama kita mulai dengan membaca surat Al-Fatihah dengan niat yang pertama, mudah-mudahan Allah anugerahkan pada kita semua ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah berikan kemudahan di dalam memahami, di dalam mengamalkan dan mengajarkan apa yang kita pelajari. Semoga Allah Ta'ala memberikan keberkahan pada umur, pada amal, pada keluarga, pada harta yang telah Allah anugerahkan. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada yang sakit, lapang kepada yang sempit, kemudahan kepada yang sulit, dan mudah-mudahan sahibul hajah, para pemilik hajat yang baik di antara kita kaum muslimin dan muslimat, Allah berikan kemudahan dan pengabulan di dalamnya serta keberkahan. Ala haula'i niyati shalihah wa ila ruhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa musannifi hadzal kitab Syekh Muhammad Nawawi wa masyayikhina wa usulina wa furu'ina wa kulli man haqqun alaina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman jayidan walhiqna bis salihin. Rabbana na'udzubika min afatil iman bil isyan wa na'udzubika min afatil ilmi bin nisyan. Rabbana fanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una wa wafiqna ma 'allamtana warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain. Amin. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi ay yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza arada Allahu bihadza masala yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ay yusal wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-26 dan 27. Ayat yang ke-26, asbabun nuzul fi hadhil ayah kama qala Sayyiduna Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma
fi riwayati Abi Shalih annahu qala lamma daraballahu ta'ala hadainil mathalaini lil munafiqin yani qawluhu masaluhum kamathali ladzi istawqada nara wa qawluhu aw kasuyibin minas sama qalu Allahu ajal wa ala min ayat ribal amsal fa anzalallahu hadhil ayah wallahu alam. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-26 artinya kurang lebih sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak merasa segan atau tidak akan merasa sungkan atau tidak merasa malu untuk mengambil perumpamaan terhadap seekor nyamuk ataupun yang di atasnya. Adapun orang-orang yang beriman, mereka mengetahui bahwasanya percontohan ini adalah perkara yang hak dari Tuhan mereka, dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang yang kafir mengatakan, "Madza aradallahu bihadza masalah?" Apa yang Allah kehendaki dengan perumpamaan seperti ini? Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran." Allah membiarkan sesat banyak manusia dan memberikan petunjuk kepada banyak manusia, dan tidaklah ada yang Allah sesatkan dalam tanda kutip Allah biarkan sesat kecuali hanyalah orang-orang yang fasik. Nah, ini kurang lebih terjemahan dari ayat yang ke-26. Jadi dalam ayat ini Allah memberikan perumpamaan dengan menyebut seekor nyamuk. Asbabun nuzul. Nah, asbabun nuzul daripada ayat ini, kata sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, adalah bahwasanya pada ayat-ayat yang lalu kita membaca tentang orang-orang munafik. Ya, orang-orang munafik. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan. Orang munafik itu disebutkan Allah dengan dua permisalan atau dua perumpamaan. Yang pertama, seperti orang yang menyalakan api, lalu kemudian apinya lenyap. Ini kan misal yang pertama, yaitu orang yang sudah mendapat petunjuk cahaya, tetapi mereka menghilangkannya. Ya, jadi seperti orang yang berkemah di malam hari, ada api buat penerangan, tahu-tahu apinya mati. Nah, seperti itulah orang munafik. Misal yang pertama kata Allah begitu. Atau yang kedua kata Allah au kasujibin minas sama, atau seperti orang yang berjalan di bawah hujan yang sangat deras atau lebat. Dan ketika mendengar petir mereka ketakutan. Ini perumpamaan yang kedua. Jadi pada ayat-ayat yang lalu Allah menyebutkan dua perumpamaan tentang orang munafik. Nah, menyikapi dua perumpamaan ini orang munafik mengatakan apa? Allahu ajal wa a'la min haula'il amsal. Allah terlalu tinggi, Allah terlalu mulia untuk menyebutkan contoh-contoh seperti itu, untuk menyebutkan misal-misal seperti itu. Nah, jadi mereka mendustakan permisalan yang tadi Allah sampaikan. Nah, maka turunlah ayat ini bahwa bahkan terhadap nyamuk pun Allah tidak akan merasa malu untuk memberikan contoh. Ya, walaupun yang disebut adalah seekor nyamuk. Nah, ini asbabun nuzul menurut sahabat Abdullah bin Abbas. Wa qala Al-Hasan wa Qatadah lamma dzakarallahu adz-dzubaba wal ankabuta fi kitabihi wa daraba lil musyrikin bihi al-masala dhahikatil yahudu wa qalu ma yushbihu hadza kalam Allah. Menurut riwayat Al-Hasan dan juga Qatadah, beliau berdua mengatakan tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan zubab, lalat, atau angkabut, laba-laba di dalam Al-Qur'an, dan menjadikan permisalan yang terkait dengan lalat dan laba-laba itu untuk orang-orang musyrik. Dhahikatil yahud, orang-orang Yahudi pada ketawa. Ya, ketawa mereka, menertawakan. Dan mereka berkomentar, ma yusbihu hadza kalamullah. Ini tidak seperti kalamullah katanya. Ya, menyebutkan zubab, lalat, al-ankabut, laba-laba, ya, ini tidak seperti kalamullah. Itu kata orang-orang Yahudi. Maka nuzilat hadhil ayah, Allah turunkan ayat ini. Ya, wallahu alam bissawab.
Sekarang kita lihat apa penafsiran dari Syekh Nawawi terkait dengan ayat ini. Wa qala asy-Syekh An-Nawawi rahimahullahu taala fi tafsirihi, innallaha la yastahyi ayatriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Innallaha la yastahyi ayatriba masalan ma ay innallaha la yatruku ayyubayyina lil khalqi masalan ayya masalin kana. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah merasa sungkan, tidak merasa segan, tidak merasa malu untuk mengambil contoh. Maknanya kata Syekh Nawawi, innallaha la yatruku ayyubayyina lil khalqi masala. Allah tidak meninggalkan. La yastahyi itu maknanya la yatruku, tidak meninggalkan. Karena secara lughah bahasa, istaha yastahi itu maknanya malu, malu. Tetapi para ahli lughah mengatakan aslinya maknanya adalah at-tarku, meninggalkan. Idza istahaita min syai'in taraktahu. Kalau kamu malu mengerjakan sesuatu, kamu akan meninggalkannya, begitu. Nah, makanya Nabi kita pernah mengatakan, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu tidak tahu malu, berbuatlah semau kamu. Dalam hadis lain Nabi kita mengatakan al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Malu apa ini? Malu yang membuahkan meninggalkan sesuatu yang dilarang Allah. Jadi kalau kita malu kepada Allah, maka yang Allah larang kita tinggalkan. Jadi makna asli malu itu apa? Meninggalkan. Jadi ketika Allah menyebutkan innallaha la yastahyi, Allah tidak malu, maknanya Allah tidak meninggalkan perkara ini. Apa yang ditinggalkan? Maknanya adalah apa yang Allah contohkan daripada nyamuk-nyamuk itu. Allah tidak merasa perlu untuk meninggalkan, menyebut nyamuk sebagai contoh bagi manusia. Tapi Allah menyebutkannya. Allah menyebutkan nyamuk ya, sebagai contoh. Dan itu tidak Allah tinggalkan, meskipun nyamuk itu adalah makhluk yang sangat kecil begitu ya. Wa qala ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak merasa malu, tidak merasa sungkan, tidak merasa segan, lalu meninggalkan menyebutkan nyamuk fama fawqaha ataupun hal-hal yang di atasnya. Maknanya apa? Fizzati kadzubabi wal ankabuti. Baik di atas itu dalam artian zat. Ya, nyamuk atau yang di atasnya dalam arti zat, misalnya adalah lalat, wal ankabut atau laba-laba. Jadi yang di atas nyamuk ada dua makna. Yang pertama zat, yaitu lalat ataupun laba-laba dan yang semisalnya. Wa fil ghardi al maqsud minat tamsil kajanahil ba'udah. Atau maksudnya saja, yaitu maksudnya adalah sayap daripada nyamuk itu saja dalam masalah perumpamaan. Kenapa ini disebut sayap? Dalam sebuah hadis itu Nabi kita pernah menggambarkan bahwasanya seandainya dunia ini tidak lebih daripada sayap daripada nyamuk, maka Allah tidak akan memberikannya kepada orang kafir. Nah, jadi ini perumpamaan yang sangat kecil dan cenderung untuk menunjukkan sesuatu yang sifatnya hina. Ya, nyamuk itu. Tetapi lebih daripada itu, nyamuk mengandung hikmah yang besar dalam konteks apa? At-takhliq, dalam konteks penciptaan. Subhanallah ya. Manusia banyak meremehkan nyamuk, padahal Allah Subhanahu wa taala menjadikan nyamuk ini memiliki banyak hikmah bagi kehidupan kita. Paling tidak misalnya Bapak sekalian, apakah ada satu perusahaan berdiri karena saya lahir gitu? Enggak ada. Ya kan? Karena bapak-bapak lahir ada orang bikin perusahaan gitu, enggak ada. Tapi gara-gara ada nyamuk orang membuat banyak perusahaan. Obat nyamuk gitu ya. Padahal membunuh nyamuk gitu ya, tapi disebut obat nyamuk. Itu gara-gara nyamuk, subhanallah. Wasilahnya gara-gara nyamuk. Allah menjadikan nyamuk ini, kelahiran nyamuk, wujudnya nyamuk dapat memberikan pekerjaan bagi jutaan orang. Wujudnya nyamuk memberikan makan. Sementara hadirnya kita, lahirnya kita, wujudnya kita belum bisa memberikan pekerjaan buat orang banyak.
Jadi masih kalah sama nyamuk manfaatnya ini, subhanallah. Ya. Jadi kenapa Allah harus tinggalkan nyamuk? Kenapa Allah harus malu menyebut nyamuk? Padahal nyamuk itu makhluk yang demikian, keberadaannya menjadi manfaat. Subhanallah. Ini baru keberadaannya ya. Belum kita bicara wujudnya nyamuk. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan nyamuk dengan memiliki 3 jantung. Subhanallah. Dan sekecil-kecilnya nyamuk, dia tetap mampu untuk menembus kulit yang keras. Seperti kulit gajah, kulit unta, kulit jamus, kerbau. Itu bisa ditembus oleh si nyamuk itu. Dan nyamuk ini Allah Subhanahu wa taala berikan sensor yang luar biasa. Dia bisa membedakan mana darah yang bisa diminum dan mana yang tidak. Itu nyamuk. Jadi para ilmuwan sudah meneliti, diletakkan beberapa bayi begitu kan, lalu dimasukkan nyamuk beberapa. Keesokan harinya ada beberapa bayi yang tidak digigit nyamuk, yang lain digigit. Berarti nyamuk ini bisa milih mana yang bisa dia hisap, mana yang tidak. Ini subhanallah. Siapa yang memberikan nyamuk kecerdasan kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Ini luar biasa. Maka dari segi zat, baik itu nyamuk, lalat atau laba-laba, Allah sebutkan itu. Atau dalam konteks maksudnya, permisalannya, hikmahnya, nilai-nilai filosofisnya, atau penciptaan sayapnya, itu Allah sebutkan pula kepada manusia ya, sebagai sebuah pelajaran bahwa seandainya manusia ini bersekutu seluruhnya untuk membuat yang semisal dengan nyamuk, niscaya kita tidak akan mampu untuk membuatnya. Nah, kalau kita nggak mampu membuatnya, maka Allah tidak sungkan menyebutkan hal itu dalam Al-Quran. Ya, jadi perkara yang kecil menjadi kelemahan kita. Maka dari itu, qala Syekh Nawawi rahimahullahu taala, fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-mithl al-haqqu as-sabit min rabbihim. Maka adapun orang-orang yang beriman ketika dihadapkan, diwajahkan atau ditunjukkan permisalan berupa nyamuk ini untuk menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman mengatakan al-haqqu min rabbihim. Annahu al-haqqu min rabbihim. Nyamuk ini adalah perkara yang hak. Ya, perkara yang hak dari Tuhan mereka, subhanallah. Lawan kata hak apa? Batil. Nah, lawan kata hak adalah batil. Kalau kita bicara seluruh yang ada di alam ini, maka kita mengucapkan subhanaka ma khalaqta hadza batila faqina adzabannar. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah, ma khalaqta hadza batila. Tidaklah ada Engkau ciptakan semua ini dalam keadaan batil. Makna batil di sini adalah lawan kata hak. Lawan kata hak. Kalau hak dikatakan sebagai sebuah kebenaran dan termasuk di antara kategori benar itu, di antara kategori adalah dapat memberikan manfaat atau ada faedahnya, maka batil sebaliknya. Batil berarti tidak ada faedahnya. Termasuk makna batil tidak ada manfaatnya. Pertanyaannya, apakah ada yang Allah ciptakan di alam dan tidak ada manfaatnya? Enggak ada. Nah, makanya banyak ulama mengatakan kufur kalau orang mengatakan yang ada di alam ini ada yang tidak bermanfaat. Wah, enggak ada gunanya ini. Nauzubillah. Mohon maaf, babi misalnya. Orang babi itu enggak ada manfaatnya. Enggak ada gunanya gitu kan. Jadi hati-hati. Ya. Atau tembakau gitu, ini yang anti dukhon, anti syijar suka mengatakan begitu. Apa itu katanya, ya kan? Rokok itu nggak ada manfaatnya katanya. Wah, nggak ada gunanya. Bisa ngasih kerjaan orang kok nggak ada gunanya. Nah, perkara mudorotnya besar daripada manfaat, babnya lain, ya kan? Iya, babnya lain. Tapi kalau dibilang nggak ada, hati-hati. Ada manfaatnya. Hatta maaf babi pun ada manfaatnya. Ya, jangan dibilang tidak ada. Kalau tidak ada berarti batil. Kalau batil berarti mengkufuri ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Padahal orang beriman dihadapkan dengan penciptaan Allah yang kecil seperti nyamuk,
mereka mengatakan annahul haqqu min rabbihim. Ini benar dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-musannif wa ammal ladzina kafaru minal yahudi fayaquluna madza aradallahu bihadza masala. Kata Syekh Nawawi, adapun orang-orang yang kafir maknanya adalah menolak atau mengingkari. Al-kufru bimana an-nukran, mengingkari. Mereka yang mengingkari akidah Islam kita sebut kafir. Ya. Ahlul kitab, mereka kita katakan sebagai orang-orang yang kafir karena mereka menolak, mengingkari akidah Islamiyah. Kita bagi mereka kafir juga, betul nggak? Kita bagi mereka adalah orang-orang kafir. Kenapa? Karena kita mengingkari akidah mereka. Jadi kafir itu maknanya apa? Mengingkari, menolak. Baik. Orang-orang yang kafir, ya, orang-orang yang kafir, kata Syekh Nawawi minal yahud. Jadi jangan kaget, kok Yahud? Kan Yahud ahlu kitab, bukan kafir. Nah, kan gitu. Kembali kepada makna lughah tadi bahwa maknanya mengingkari. Orang-orang yang mengingkari akidah Allah, termasuk orang-orang Yahudi, karena orang Yahudi ini mengingkari ajaran Nabi Muhammad SAW. Ketika dihadapkan pada permisalan nyamuk ini, mereka mengatakan apa? Madza aradallahu bihadza masalah. Apa yang Allah kehendaki dengan menyebutkan contoh ini? Apa sih maksudnya? Begitu. Nah, ini pertanyaan bukan istidlab, bukan istidlabul hikmah. Pertanyaan yang bukan mencari hikmah. Beda sama malaikat. Ketika malaikat bertanya kepada Allah, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah akan engkau jadikan ya Allah di bumi ini manusia atau makhluk yang akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah? Ini pertanyaan malaikat, bukan penggugatan, bukan protes, tetapi mencari hikmah. Sementara orang kafir ketika mereka mengatakan madza aradallahu bihadza masala, apa yang Allah kehendaki dengan contoh ini, mereka bukan mencari hikmah, mereka meremehkan atau merendahkan. Jadi ada beberapa pertanyaan yang maksudnya adalah merendahkan, itu ada. Ya. Kalau kita ketemu sama orang, kemudian orang ini kita ketahui sebagai orang yang tidak alim, lalu berbicara agama, ya kan, yang dibicarakan juga salah, terus kita katakan, memang Anda ustadz. Nah, itu kan merendahkan namanya, bukan bertanya, gitu kan? Karena kita sudah punya tendensi di sini untuk menolak apa yang dia katakan. Sama seperti orang-orang kafir di sini, mereka sudah punya tendensi untuk menolak apa yang Allah sampaikan daripada nyamuk tadi. Nah, maka ketika mereka mengatakan apa maksudnya Allah, itu maknanya mereka merendahkan kalamullah, ya, bukan mempertanyakan hikmahnya. Wa qala Allahu ta'ala wa qala Allahu ta'ala fi jawabihim, maka Allah pun menjawab mereka, kata Syekh Nawawi, yudillu bihi katsira ay bihadzal masal aniddin. Yudillu maknanya apa? Membiarkan sesat. Hati-hati, ya. Kurang tepat menurut kami kalau mengartikannya sebagai menyesatkan. Ya. Allah yudillu may yasha. Kalau pakai menyesatkan, maka Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki. Jadi kesannya seolah-olah Allah itu menzalimi. Seolah-olah menzalimi karena menyesatkan. Nah, maka yang lebih tepat dalam pandangan kami, yudillu maknanya adalah membiarkan sesat. Karena adab kita adalah menisbatkan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan yang buruk. Kalau bicara hakikat, ya semuanya Allah. Kalau kita bicara hakikat, ya, bicara hakikat, terjadi kebaikankah, keburukankah di muka bumi, di alam, terjadi yang manfaat atau yang mendatangkan madarat, berbahaya, wujudnya iman, wujudnya kufur, syirik. Kalau bicara hakikat, Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak boleh menisbatkan yang buruk kepada Allah. Itulah kenapa Nabi Ibrahim begitu sakit, beliau mengatakan apa? Maritu. Ketika aku sakit, maritu. Allah yang yashfin, Allah yang menyembuhkan.
Jadi beliau tidak mengatakan ketika Allah membuat aku sakit, enggak begitu. Tetapi beliau mengatakan ketika aku sakit. Sakit itu buruk dalam tanda kutip dinisbatkan kepada diri sendiri. Sembuh itu baik nisbatnya kepada Allah. Sama kayak tadi, sesat itu buruk, petunjuk itu baik, maka menisbatkan yang buruk jangan kepada Allah. Walhasil yudillu bihi katsira, maknanya Allah membiarkan sesat banyak orang. Dibiarkan. Ya, bukan digelincirkan dalam tanda kutip. Allah membiarkan banyak orang menjadi sesat, wa yahdi bihi katsira, dan memberikan petunjuk. Nah, memberikan petunjuk kepada banyak orang. Wa ma yudillu bihi illal fasikin, dan yang Allah biarkan sesat itu adalah orang-orang yang fasik. Siapa itu fasik? Kata Syekh Nawawi, ai al-kharijina an haddil iman. Orang yang keluar dari batas-batas iman. Iya, jadi batas iman. Ala likulli malikin hima wa inna likulli malikin hima. Setiap raja itu punya aturan, punya batasan. Allah malikul muluk. Raja di raja. Malikin nas, raja manusia, maliki yaumiddin, yang merajai hari kemudian atau hari pembalasan. Maka Allah juga punya batasan-batasan yang tidak bisa kita langgar. Melanggar batasan itu berdosa. Nah, orang-orang fasik, kata Syekh Nawawi, adalah al-kharijin an haddil iman. Ini batas iman, dia keluar dari situ. Dia keluar. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Ada pula sebagian ulama mengatakan orang fasik adalah orang yang terus-terusan berbuat dosa kecil. Bukan dosa besar. Dosa kecil tapi terus dia kerjakan. Ya, jadi al-mustamirrun fis shaghair. Orang yang langgeng, langgengnya dalam dosa kecil, naudzubillah. Itu orang fasik. Ya. Ada pula yang mengatakan fasik itu orang yang berbuat dosa besar tetapi belum bertaubat. Ya, dosa besar tapi dia belum bertaubat. Hati-hati, ahlu sunnah wal jamaah tidak pernah mengkafirkan ahli kiblat walaupun dia berbuat dosa besar. Tidak seperti khawarij, ya, yang mengatakan siapa yang berbuat dosa besar dia sudah kafir. Na'udzubillah. Nah, kita diajak oleh Imam Asy'ari untuk apa? Tidak mengkafirkan seorang ahli kiblat walaupun dia berbuat dosa besar. Lalu kapan dia kafir, Ustadz? Ya kalau dia sudah kafir jelaslah gitu kan. Kan ada keterangannya kafir kapan. Ya kan? Tidak semua dosa besar berujung pada kekafiran. Kan begitu. Baik. Wa qala Allah Ta'ala alladzina yanquduna ahdallah min ba'di mitsaqih. Alladzina yanquduna ahdallah huwa al-hujjah al-qa'imah ala ibadihi adalah ala wujudihi wa wahdaniyatihi wa ala wujubi sidqi rusulihi. Allah melanjutkan orang-orang fasik di antaranya adalah alladzina yanquduna ahdallah, yaitu orang-orang yang memutuskan atau membatalkan atau mengingkari perjanjian mereka dengan Allah Subhanahu wa taala berupa apa? Al-hujjah al-qa'imah. Berupa hujjah yang kuat, hujjah yang tegak tentang adanya Allah, tentang keesaan Allah, tentang benarnya para rasul. Subhanallah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat perjanjian dengan kaum Yahudi untuk selalu membenarkan dakwahnya para nabi, termasuk nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tetapi begitu nabinya keluar, mereka balik belakang, kan begitu. Nah, ini namanya mereka mengingkari. Ya. Kalau mereka meyakini semua nabi itu jujur, kenapa nggak dibenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau bukan apa? Hasadan min indihim. Karena dengkinya mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah kenapa kata sebagian ulama, orang Yahudi itu mereka membenarkan Allah, mereka membenarkan Nabi ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya begitu. Tapi karena Nabi ini orang Arab begitu, maka ditolak. Jadi alasan mereka menolak Nabi karena Nabi bukan orang Yahudi. Karena Nabi orang
Arab. Jadi rasis. Jadi sudah akalnya menerima, hatinya bisa melihat itu sebagai sebuah kebenaran, tetapi karena menolak rasnya Nabi sebagai orang Arab, mereka mempertaruhkan kebenaran. Ini orang Yahudi. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi kalau sekarang antum lihat bagaimana mereka sama orang Arab begini banget ya, jangan heran. Iya. Jangan heran kalau ideologi mereka yang benci kepada orang Arab. Nah, yang saya khawatirkan apa? Kita diajar-ajar pula untuk ikut-ikutan benci sama Arab. Iya, ya kan? Alergi sama hal-hal berbau Arab, ya kan? Wah, ini jangan-jangan begitu kan? Iya. Daripada ya, Pak ya. Nah, ini hati-hati. Wa qala ta'ala wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusal. Orang fasik yang kedua kata Allah, yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusal. Maknanya kata Sinawi, fa Allah amarahum ayyasilu hablahum bihablil mu'minin fahum in qata'u 'anil mu'minin wa ittasalu bil kuffar. Orang fasik mereka memutuskan apa yang Allah suruh sambung. Yang Allah suruh sambung mereka memutuskannya. Apa itu? Misalnya adalah silaturahim. Ini Allah suruh sambung, tapi mereka memutuskan dengan sengaja-ngaja. Lebih jauh lagi, Allah perintahkan kepada Yahudi untuk menghubungkan diri mereka dengan umat Islam. Beriman kepada Nabi Muhammad SAW. In qata'u dzalik wattasalu bil kuffar. Tetapi mereka memutuskan hubungan tadi. Kalau dalam sejarahnya Pak, ketika Nabi kita hijrah ke Madinah, itu Nabi kita beberapa kali mengadakan dialog-dialog dengan orang-orang Yahudi untuk mencari apa? Hubungan. Bahkan kiblat kita pertama dulu sempat menghadap ke Baitul Maqdis. Seperti hanya orang-orang Yahudi yang dalam ibadahnya menghadap ke situ. Untuk apa ini? Merekatkan hati. Tapi emang mereka nggak mau. Nah, mereka tidak mau. Kenapa? Ittasalu bil kuffar. Mereka justru menarik hubungannya dengan orang kafir. Hati-hati. Kalau ada umat Islam mengaku muslim, mengaku mukmin, memutuskan hubungan dari seorang muslim malah menjalin kepada orang yang kafir. Hati-hati di situ. Jangan-jangan ini minal fasikin, gitu ya. Apalagi kalau dia istihlalan, menganggap perkara itu halal, ya. Ulaika humul khasirun. Mereka itu adalah orang-orang yang merugi. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Baik, ini ayat yang ke-26 dan ke-27. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Pak Nay, monggo.